Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Batrisya dari SMA Negeri 1 Samben. Saya akan menampilkan monolog dengan judul Demokrasi karya Putu Wijaya. Terima kasih. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat seperti seorang pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran, potret saya tak pernah jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti pada demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela kan? Hanya salahnya sedikit, tak seorang pun benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu penting, sesuatu yang perlu pengorbanan sebesar, sesuatu yang harus kita perjuangkan mati-matian, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Kata mereka, saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi, karena saya tak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan saya tentang demokrasi akan disalahgunakan, apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang kemudian bertolak belakang. Atau mungkin saya tidak benar-benar paham apa arti dari kata demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang jalan Gugus Depan mendapatkan kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga masing-masing rumah akan dicapik 2 meter. Mereka menghimbau agar kami seperti halnya warga lainnya merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walau hanya 2 meter, sumbangan saudara-saudara sangat berarti untuk pembangunan dan kepentingan bersama
di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara dapat mengerti. Warga kami tercengang, hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya seluas 4x6? Kalau dicabik 2x4, rumah kami sisa gang saja. Kontan kami tolak. Bagaimana mungkin tinggal di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama Bapak Ibu. Kami makin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan tentang kami tanpa adanya sepengetahuan dari kami? Seperti Raja Nero saja. Begini, jadi warga yang di seberang sana yang bekerja pada pabrik tekstil membutuhkan jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan. Juga pembangunan ini telah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Bahkan kami saja tidak mengetahui. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dari seberang sana. Mereka menghimbau, kalau sampai saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan tersebut tidak dilaksanakan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa? Tidak-tidak apa? Bahkan kami tidak mengetahui. Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Kami belum selesai berunding, pelebaran jalan tersebut sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer datang dan menggaruk 2 meter tanah kami. Warga kami panik. Jangan Pak, Pak, jangan Pak, Pak. Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami ada di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya luas, punya tegal bahkan 2-3 rumah. Tapi itu sudah dibagi dengan anak cucu. Kalau diambil 2 meter, kami mau tinggal di mana? Tapi ini tanah warisan, Pak. Bulldozer itu tidak peduli dan terus juga menggaruk tanah kami. Jangan, Pak. Pak, jangan. Kalau diambil 2 meter, rumah kami sisa kandang ayam. Kami tidak mau tanah kami dijadikan jalan. Tapi bulldozer itu terus juang menggaruk tanah kami. Jangan Pak, Pak, kami belum selesai berunding. Kami tidak mau dibayar berapa ratus juta pun kami tidak akan mau. Karena ini tanah kami. Mereka tetap tidak peduli. Saya tidak bisa mencegah warga rame-rame keluar dari rumah. Akhirnya setelah mereka melawan, pokoknya ini tanah kami, akan kami perjuangkan mati-matian. Dibayar berapa ratus juta, kami tidak akan mau. Kami tidak mau pindah dari tanah nenek moyang kami. Lalu anak-anak dan perempuan kami pasang di depan. Lalu orang tua, kemudian saya dan bapak-bapaknya. Barulah bulldozer itu akhirnya berhenti. Sopirnya ngeper juga melihat kami. Lalu dia turun dan mulai berunding dengan teman-temannya. Lama juga dia berunding. Akhirnya selesai, kemudian ia kembali naik ke atas bulldozer. Lalu dia tersenyum.
Kami semua merasa lega. Mungkin mereka baru sadar kalau mereka sudah salah. Kemudian mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu, tiba-tiba sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki turun dengan menggunakan pakaian seragam. Kami bersorak, akhirnya aparat datang melindungi rakyat. Bersamaan dengan itu, bulldozer kembali menerjang tanah kami. Perempuan-perempuan menjerit, anak-anak jatuh, salah seorang di antaranya kena garuk. Untungnya ada yang menariknya dan menyelamatkannya. Keadaan menjadi kacau. Tanpa komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk tadi, meloncat ke atas bulldozer, hendak menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba, sopir itu menghunuskan parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk. Langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Kami terpaksa mundur dan segera membawa Asep ke rumah sakit. Berhari-hari saya berpikir, memutar otak, saya bingung bagaimana agar tanah kami yang hanya 2 meter itu bisa kembali. Akhirnya, saya beranikan diri untuk menemui direktur pabrik tekstil itu, majikan para warga yang meminta jalan pintas itu. Saya berpakaian rapi, tapi ternyata susah sekali. Dia selalu tidak ada di kantor. Hingga akhirnya saya mengaku sebagai petugas dari kelurahan. Barulah saya dipersilahkan untuk masuk. Direktur itu kaget melihat saya, bahwa saya bukanlah petugas kelurahan, akan tetapi korban penggusuran. Dengan jijik dia melihat saya. Lantas cepat-cepat dia tersenyum ramah. "Iya, Mbak." Lalu saya dipersilahkan masuk. Setelah saya semprot soal kami tidak mau dipangkas, dia bingung. Dia bersikap seolah tidak mengerti kejadian. Alah, sandiwara apa lagi ini? Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya melarang siapapun membuat tindakan atas nama perusahaan. Karyawan sudah diberi uang transport. Mungkin kalau mereka menginginkan jalan pintas, itu karena mereka ingin menyelamatkan uang transport itu. Ini di luar tanggung jawab perusahaan. Saya minta maaf. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada warga, kata direktur tersebut. Saya mulai senewen. Saya tidak percaya pada apa yang dikatakannya. Ucapannya yang manis, perilakunya yang sopan, itu hanya untuk mengelabui saya. Saya bisa mengendus sesuatu di balik topengnya. Alah, tai kucing rai gedek, sudah konglomerat saja menyelamatkan uang receh perlu menyembelih rakyat. Aku tahu. Tak kasih tahu ke warga semuanya, biar dia dibawa ke Jaksa Agung. Beliau ini sewaktu masih miskin, dia suka mampir ke warung saya. Biar orang semacam ini ditindak. Asu.
Orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak juga akan menggigit. Dia semakin ramah, semakin halus bicaranya. Tapi saya tetap maju. Ini perjuangan. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan pergi sebelum tanah kami yang hanya 2 meter itu tidak diganggu gugat. Itu hak kami. Titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Saya tolak. Saya tidak mau menjamahnya. Saya di sini bukan untuk beramah tamah. Saya ditunggu warga. Bahkan dia juga berbasa-basi menanyakan tentang keluarga saya. Anak saya ada berapa? Anak saya kelas berapa? Dia berbasa-basi juga menanyakan kondisi Asep. Loh, ketahuan topengmu. Ternyata dia tahu sekali tentang kejadiannya. Aku tahu, mungkin saja dia yang menyuruh sopir itu untuk membacok Asep. Saya sudah bertekad. Saya tidak mau pergi dari kantor ini sebelum ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil seperti kami. Akhirnya, dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Dia menunduk dan mengambil sesuatu dari lacinya. Sebuah kertas. Dalam hati saya bersorak. Akhirnya memang kegigihan kunci dari segalanya. Kalau kita getol, pasti akan berhasil. Tapi darah saya seolah tersirap manakala dia menodongkan kertas itu ke depan wajah saya. Saya seolah tidak bisa bernafas. Tertera di sana 25 juta. 25 juta. 25 juta kali saya hidup pun saya tak mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Ya Tuhan, betapa miskinnya lah saya ini. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang 25 juta? Saya bisa memperbaiki rumah, bayar kredit, cicilan motor. Bahkan saya juga bisa untuk mengirim uang ke emak yang di kampung. Dengan gemetar, saya terima uang itu. Saya tak mampu menanyakannya lagi. Untuk apa uang itu? Saya hanya menjabat tangannya, lantas mendekap uang itu. Saya lihat, saya raba. Lantas saya terbirit-birit pulang, takut kalau uang itu akan diambil balik. Setelah pulang, saya ceritakan kepada keluarga. Esoknya, para warga Gugus Depan mendatangi saya untuk mengetahui apa hasil rapat saya dengan pabrik tekstil itu. Lalu saya memberikan wejangan. Tes, 1, 2, 1, 2. Mik, tes. Begini, saudara-saudara seluruh warga yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari tanah kami yang hanya sedikit itu. Berat sekali. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa, Bapak Ibu. Lagi pula kita sudah bersepakat untuk membela demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang akan menang. Kita tidak boleh getol, kita tidak boleh kalah karena kalah. Oleh karena itu, marilah kita terima saja demi kepentingan bersama. Seluruh warga yang saya pimpin itu diam tak menjawab. Seperti yang saya katakan di awal, mereka kan pembela demokrasi.
mereka akan merelakan segala-galanya demi demokrasi kan? Tapi kemudian satu persatu pergi meninggalkan ruangan. Loh, Pak, Bu, tunggu sebentar. Saya belum selesai bicara. Pak, Bu. Kuping mereka seolah buntet. Mereka terus saja meninggalkan ruangan. Tinggallah saya dan seorang tua. Saya pikir dia tidak pergi karena suka dan setuju dengan pendapat saya. Akan tetapi ternyata kakinya kesemutan. Kemudian setelah reda, dia kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan sambil mendomel. Kalau demokrasi tidak menguntungkan rakyat kecil, maka untuk apa membela demokrasi? Mulai hari ini saya menolak demokrasi, ucapnya. Tinggallah saya sendiri di sini, yang tetap teguh dan tegar. Saya tidak gentar oleh angin topan. Saya tidak akan jatuh oleh panas dan hujan. Saya akan membela demokrasi sejati. Saya akan melakukan apapun demi demokrasi. Saya akan memperjuangkan demokrasi ini sampai titik darah penghabisan. Karena kalau bukan saya, mau siapa lagi? Tidak mungkin kan kalau diberikan kepada orang lain?